Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini. Pada pembahasan kali ini yaitu membahas tentang materi kelas 9 semester 1 bab 1 teks laporan percobaan bagian 2. Nah, sebelum video ini dimulai, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu kenapa bagian 2? Karena saya sengaja untuk teks laporan percobaan ini saya bagi menjadi 2 video. Nah, nanti video yang bagian pertama saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, sebelumnya semoga kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun dan tetap sehat. Nah, pada video sebelumnya kita kan ada 4 A, B, dan kali ini C dan D. Nah, apa itu yang C? Yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini di sini teks laporan percobaan itu sama halnya dengan teks bahasa Indonesia pada lainnya, yaitu tetap mempunyai struktur dan kebahasaan yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, salah satu hal yang menunjang kejelasan dan kelangsungan suatu teks ditentukan oleh struktur yang membangun teks tersebut. Apa saja struktur teks laporan percobaan? Yang pertama yaitu adalah judul. Nah, judul ini merupakan sebuah karangan yang menggambarkan isi karangan. Nah, di dalam teks laporan percobaan, judul dapat diambil dari percobaan yang dilakukan. Sebelum kalian melakukan suatu percobaan atau menulis sebuah teks laporan percobaan, kalian harus menentukan judul. Nah, setelah itu yang kedua yaitu membuat tujuan percobaan. Sebuah laporan itu pasti memiliki suatu tujuan. Sebuah percobaan itu. Nah, tujuan itu harus ditulis dengan lengkap dan sesuai dengan kajian teorinya. Ya, yang ketiga yaitu kajian teori. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Setelah kajian teori, ada alat dan bahan yang digunakan pada saat percobaan. Nah, bahan yang memang benar digunakan itu harus ditulis dengan apa yang digunakan pada saat percobaan tersebut. Yaitu selanjutnya yang ke 5 ya. 6. Oh, benar 5. Yang kelima yaitu cara kerja atau prosedur. Nah, dan ini juga harus disampaikan juga dalam sebuah percobaan. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Selanjutnya analisis data dan pembahasan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Setelah semuanya sudah dituliskan, maka di bagian ini harus menuliskan kesimpulan dengan ringkas sesuai tujuan percobaan. Nah, di sini kalian harus menulis kesimpulan dari apa yang kalian sudah percobakan. Setelah kalian sudah menyimpulkan, maka saran apa yang kalian berikan? Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, menulis pustaka yang telah kalian baca sebagai sumber bacaan atau belajar. Nah, di terakhir kalian harus menulis daftar pustaka. Nah, apa itu daftar pustaka dan bagaimana cara penulisannya? Nah, itu ada tata caranya.
Nah, yang pertama yaitu nama pengarang. Nah, kalian kalau menulis daftar pustaka, yang pertama harus menuliskan nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Nah, ketika kalian daftar pustakanya dari buku atau referensinya dari buku. Nah, berarti kan daftar pustakanya buku itu. Nah, di dalam buku itu biasanya ada tahun terbit. Yang selanjutnya yaitu judul buku. Nah, ini kan pasti ada, tidak mungkin tidak ada judul bukunya. Nah, yang selanjutnya yaitu kota penerbit dan penerbit. Nah, di dalam buku itu ada kota penerbit dan penerbitnya di mana itu ada lengkap. Kalau pasti itu ada. Oke. Next, mana ini? Nah, yang selanjutnya nih, bahasa teks laporan. Nah, ciri kebahasaan yang pada umumnya digunakan dalam teks laporan percobaan yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai H. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, kalimat aktif. Yang D, kalimat kerja aktif. Yang E, tidak ada urutan waktu namun menggunakan urutan kegiatan. Yang F, kata benda. Yang G, beberapa laporan menggunakan istilah teks atau istilah bidang ilmu. Dan yang terakhir, teks laporan pada umumnya disertai foto, diagram dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini baru masuk ke pokok yang D. Sebenarnya struktur teks percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur. Nah, tapi hanya saja ada perbedaan antara teks prosedur dan teks laporan percobaan ini. Apa bedanya? Perbedaannya terdapat pada hasil dan kesimpulan tadi. Nah, kalau di teks prosedur tidak ada hasil dan kesimpulan, tapi di teks laporan percobaan ada hasil dan kesimpulan. Menyajikan sebuah teks percobaan, kalian harus sesuai dengan kaidah struktur yang membangun teks laporan percobaan. Adapun cara membuat teks laporan percobaan antara lain adalah sebagai berikut. Bagaimana caranya kita membuat teks laporan percobaan? Yang pertama atau yang A, menentukan hal yang akan dicobakan. Kalian yang pertama yaitu harus menentukan apa yang akan dicobakan. Setelah sudah kalian tentukan, nah kalian harus menentukan tujuan percobaan. Yang selanjutnya yaitu menuliskan alat dan bahan. Setelah tadi menentukan, yang kedua menentukan tujuan. Selanjutnya kalian menentukan alat dan bahan. Pasti ada alat dan bahan ini. Yang ke-D menuliskan langkah-langkah. Yang ke-E menentukan hasil. Bagaimana hasilnya ketika sudah melakukan percobaan itu. Dan yang terakhir yaitu menentukan atau menuliskan simpulan hasil percobaan. Nah, setelah semuanya sudah menentukan tujuan, terus sudah menuliskan alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil sudah ditentukan. Nah, kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tersebut? Seperti itu. Sekian video yang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, coba kalian nanti membuat teks laporan percobaan di rumah
Supaya apa? Supaya kalian bisa mengimplementasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran pada kali ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.